Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan sebuah permasalahan berjudul tafsir basmalah yang akan dipresentasikan oleh Ananda Dadas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hadil munasabah syarhi al-mas'alah tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Al-ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bayan al-basul ikhtilaful ulama fiha hal hiya man was hadhihi ummah am la. Abu Bakri Abu Bakri atau Nisi Imam ulama bernilah ada anna Allah Ta'ala iftitahu kulli kitab fiha as-suyuti fiha naqluhu inda as-sabini wal ahzab alaihi bismillahirrahmanirrahim. Fatihah kulli kitab wadah ila anna basmalah min al-khawasiyat bima rawi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaktub bismika Allahumma ila anna nazala bismillahirrahmanirrahim Di sini pembahasan ini kembali Pak ya. Ini 200 itu dia. Cuma 20 Kita satu kelompok lagi belum kan? Bisa urus lebih kan? Bisa Baik, saya akan menjelaskan tentang tafsir Bismillah. Pertama ada pertanyaan, apakah kalimat Bismillah itu hanya untuk umat Nabi Muhammad saja atau tidak? Yang saya ketahui menurut Imam Abu Bakar At-Tirmizi, menurut persetujuan ulama, setiap agama Allah sesungguhnya setiap membuka kitab setiap agamanya sesungguhnya Allah mengawali setiap kitab-kitabnya menggunakan Bismillah. Jadi menurut Abu Bakar At-Tirmizi bukan hanya maksudnya bukan di kitab Al-Quran saja, bukan pas waktu zamannya Nabi Muhammad saja, tapi pas waktu zamannya Nabi Daud, Nabi Musa, dan Nabi Isa pun mengawali kitab-kitabnya menggunakan Al-Basmalah. Terus penjelasan kedua, apakah Bismillah itu termasuk surat di dalam Al-Quran atau apakah Bismillah itu cuma termasuk surat, tidak termasuk surat kecuali surat An-Naml.
Dan yang saya ketahui di sini yang ada 10 perbedaan. Yang pertama itu tidak termasuk surat sama sekali. Jadi pendapat yang pertama ini Bismillah ini tidak termasuk surat di dalam Al-Quran kecuali surat An-Nahl. Yang kedua Bismillah itu cuma masuk surat Al-Fatihah saja, selainnya tidak. Dan yang ketiga ini cuma bagian apa ya, depannya saja. Saya juga masih belum paham sih yang bukan salah. Saya bisa jadi sebenarnya yang kedua itu masuk surat kecuali surat At-Taubah. Jadi semua surat itu Bismillah itu semuanya masuk kecuali surat At-Taubah. Terus yang ketiga itu tadi cuma surat Al-Fatihah, selainnya tidak. Yang keempat itu bagian surat saja, saya masih belum paham maksudnya. Dan yang kelima hanya untuk pemisah surat antara surat yang satu ke surat yang lainnya. Ya, gitu. Jadi sebagai pemisah saja, kayak dari surat Al-Baqarah itu surat ke setelahnya gitu. Jadi ada jaraknya gitu, yaitu Bismillah. Setelah itu anggap yang keenam itu boleh dianggap iya atau tidak, karena malaikat Jibril yang saya bilang tadi saya tanyakan ya, karena kemungkinan malaikat Jibril pun menurunkan wahyu ke Nabi Muhammad pun kemungkinan diawali dengan Bismillah. Terus yang kedua semuanya termasuk surat, jadi atau walaupun termasuk maksudnya semuanya termasuk surat atau walaupun Bismillahnya termasuk surat At-Taubah. Yang ke-8 termasuk surat Al-Fatihah, dan yang lainnya cuma sekedar pemisah surat-surat yang lainnya saja gitu. Jadi maksud yang ke-8 ini, jadi Bismillah ini termasuk surat Al-Fatihah dan yang lainnya cuma sebagai pemisah surat. Yang ke-9 itu kebalikannya, maksudnya bukan Bismillah itu bukan termasuk surat Al-Fatihah, dan juga ya maksudnya bukan juga lah, bukan masuk surat-surat yang lainnya juga. Dan yang ke-10 ini saya juga masih belum paham pemisah itu apa, termasuk dari di dalam konteks Al-Quran saja kayak yang lainnya juga, karena setiap perbuatan pasti ada jangka pemisah dulu gitu. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 3 tentang penjelasan tafsir al-Sirah. Oke, setelah ini ada yang mau bertanya? Ada saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi. Saya dari kelompok 1. Saya pengen bertanya kenapa Bismillah itu menggunakan huruf jar? Ya, Bismillah. Boleh. Silakan habis boleh jawab. Ya, ayo. Jawab. Jar. Huruf ba, huruf bi. Bi gitu. Ya, kenapa dia awalnya dengan huruf itu? Depannya kenapa dari Bismillah gitu? Kenapa dari bi gitu? Ya, mau apa? Masalah itu salah namanya. Oke, yang saya ketahui, yang saya ketahui, Bismillah ini bisa dibilang buat mengawali suatu perbuatan. Gitu. Termasuk kenapa dengan bi? Anda tahu belajar nahwu, kenapa setiap perbuatan menggunakan bi, kan? Jadi itu salah satunya.
kenapa Bismillah itu diawali dengan Bismillah? Itu tadi kalau nggak salah kemarin saya nemu di tadi kitab Rohul Ma'ani atau di mana setelah gitu Tafsirul Kabir, itu penjelasannya ada. Mungkin kalau ada masih penasaran silahkan baca. Jelas? Mental aman bos. Aman, mental bos. Lagi. Tentang penyiksaan, terus azab dan lain-lain. Jadi dan di surat At-Taubah berisi tentang kemurkaan Allah, yang Allah benci, yang Allah tidak sukai, tidak mengabulkan Allah, maka tidak diawali dengan kata basmalah. Bisa dibantah bang, bisa dielaborasi, bisa dijawab balik, atau bisa disanggah. Kan itu juga kenapa azab tuh ada bismillahnya juga. Oh, masih aman tapi Ayo, jawab. Jadi menurut saya diawali dengan ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi bertakwalah. Jangan yang kedua dan inilah apa yang diwahyukan Tuhan kepada kamu. Ayat ketiga bahas lagi dan bertakwalah kepada Allah. Itu di awal bahas dengan bertakwa. Dengan baru di halaman setelahnya baru bahas tentang azab-azab jika kita tidak bertakwa. Begini tuh. Kenapa di surah Fatihah Bismillah itu termasuk ke dalam ayat 1 dan di surah lain Bismillah nggak masuk ayat? Hanya Allah. Jangan jawab tapi hanya Allah yang tahu. Jawabannya materi tadi sebetulnya. Coba jelaskan lagi. No, mereka sudah kunci no. Sini pakai sendiri maju. Habis ini
pemuka. Makanya itu Bismillah itu termasuk surat Al-Fatihah, meskipun ya sebenarnya ada ikhtilaf ulama yang menganggap bahwa Bismillah itu bukan termasuk surat Al-Fatihah juga, tapi yang saya ketahui kenapa Bismillah itu salah satu termasuk surat Al-Fatihah itu karena surat Al-Fatihah itu pemuka Al-Quran. Jadi makanya itu Bismillah juga termasuk. Ya, ini Al-Fatihah itu surat pembuka, makanya pakai Bismillah. Gitu dong. Jangan. Izin bertanya. Untuk habis kali, untuk habis. Enggak semuanya. Untuk habis. Kan Al-Fatihah surat pembuka, mungkin dua konteks ya, cuma pengen nanya aja. Karena kan satu ini lagi bahas Quran. Kenapa? Al-Fatihah ayat satunya katanya Bismillah karena surat pembuka. Tapi kenapa misalnya ada imam yang baca Al-Fatihah langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Apa Al-Fatihahnya enggak dijaring ya namanya? Kalau disebut dijaring. Yang begitu. Nah, saya jawab pertanyaan saudara Malik. Karena terdapat dari imam-imam. Kalau menurut kita yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i itu basmalahnya dibaca. Ya. Dan jangan Imam Mambali dan Imam Maliki membaca basmalah itu disir, tidak dikeraskan. Dan ya semuanya benar, tinggal kita mengikuti imam mana. Ada lagi yang masih Bagaimana pendapat Anda tentang masyarakat luas yang mayoritasnya Islam mendengar yang non Muslim mengucapkan Bismillah? Walaupun masyarakat Indonesia akan yang tidak tahu ilmunya bakal kaget ya. Gue udah jawab ya apa? Oke. Emang apa? tapi kalau tahu kita nggak tahu tapi menjawab ya kita sering masyarakat non Muslim yang mungkin kalau kaget astagfirullah ini Bismillah gitu kan pertanyaannya benar ya. Jadi itu lebih ke kalau dalilnya sih kurang tahu, tapi menurut yang saya ketahui itu lebih sekarang kultur kebiasaan. Ke masyarakat Indonesia kebanyakan orang Muslim, jadi otomatis kita mayoritas dan yang non Muslim itu minoritas. Jadi ke bawah, misalnya kita ngomong kaget astagfirullah, ini astagfirullah. Jadi ya kalau dia kaget ikut coba astagfirullah, terus mau ini Bismillah, jadi ikut kultur. Kalau dalilnya sih kurang tahu, tapi menurut saya itu termasuk kultural. Jadi kebiasaan yang dibawa dari mayoritas. Boleh. Ya lu gini doang bisa jawab lu. Maaf. Tadi yang pas Anda presentasi, tadi kan Anda bilang mungkin yang 10 tadi itu saya kurang tahu gitu kan. Anda bahasanya saya, berarti teman-teman Anda ada yang tahu nih. Saya pengen nanya teman-teman Anda. Tafsir, bagian tafsir. Saudara Hafiz silahkan menjawab yang tidak diketahui oleh saudara Badar. Bingung. Woi, ini kan? Ya maksudnya tadi itu Hilang lah, saya nggak tahu. jadi emang pintar. Ada yang lain ada yang tahu nggak? Ada yang ngerti nggak maksudnya? Nih, nah ya, Hafiz mau jawab.
surat di dalam Al-Quran. Ada koi. Yang sering Nomor 10 tuh yang terakhir. Bukan nomor 10 dari sebelumnya itu. Nomor berapa ya? 4. Oke. Bagian surat saja. Ya, oke, saya nggak tahu. Apa sih? Silakan saudara Hafiz yang jawab. Wih, jangan bawa dulu. Pertanyaan itu kemana sih pertanyaannya? Iya. Dari pertanyaan itu. Jalan itu. Bingung semua. Biar saya tahu yang jawab. Lo bilangnya saya gitu, saya orang. Oh, dari Ijar. Ijar gitu. Tapi kan jadi dia bilang Anda kan saya King. Mungkin saudara Sahdan harusnya ngomongnya kita. Iya, kita semua nggak tahu. Bukan saya. Kita kurang paham. Coba kasih karena ketuanya Sadan, akhirnya anggota. Itu juga Salah. Iya lah, kalau menjadi anggota mikir dong. Di sini Anggota bukan mikir mau ketahuan. gak cuma nulis. Woi, Apis, dong, sampai pucet dia. Udah. Oke, mendatar lanjut. Masih ada nggak? Masih ada 3 menit, silakan. Ya. Manfaatnya. Sekian dari kelompok. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Ini sebetulnya bahasannya sangat luas sekali ya. Hanya basmalah, tapi tafsir itu sangat-sangat luas sekali. Makanya banyak sekali ulama-ulama yang kemudian menulis tafsir ya. Kemudian tadi unik banyak muncul pertanyaan yang sangat spesifik ya. Ada yang nanya kenapa diawali dengan harful jar gitu ya. Kenapa dengan bismillah bukan fismillah atau anis millah misalkan gitu ya. Kenapa kok harful jarnya bi gitu, bukan bi, itu bagus tuh pertanyaan tuh. Kemudian apalagi tadi pertanyaan tuh. Kenapa misalkan tadi apa Parisi nanya apa tadi? Parisi. Kenapa yang di Al-Fatihah termasuk ayat. Ah ya, itu semua sebetulnya jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu sebetulnya ada gitu. Kalau mau kita cari di kitab-kitab sebetulnya ada gitu. Tadi saya coba iseng dan kayak pertanyaan ini nih, cakep nih. Kenapa diawali dengan basmalah? Saya nemu tadi. Ada di satu penjelasan itu sebetulnya jawabannya itu jawaban hikmah, ya kan? Artinya jawaban hikmahnya kenapa dengan ba gitu, bukan dengan huruf yang lain gitu. Nah ini ternyata ulama tuh menjawab gitu hal-hal semacam itu gitu. Sudah ada jawaban. Iya, ternyata ada jawabannya gitu kalau kita mau cari gitu. Entah di kitab atau misalkan di portal-portal, karena kan saya itu yang saya besar mereka rata-rata punya website gitu dan di situ banyak pembahasan. Kayak tadi kenapa biharfil jar gitu. Di situ dijelaskan tuh ada. Ternyata ba itu maknanya apa? Musohabah. Nah, ini salah satu penjelasan itu. Kenapa dengan ba? Karena di antara makna ba itu pertama musohabah. Artinya apa? Ketika orang ingin mendekatkan diri kepada Allah, gitu ya. Ini makna hikmah ya, makna hikmah. Maka kemudian di situ Allah mengisyaratkan dengan mengawali basmalah, bismillah. Artinya ketika kita ingin mendekat dengan Allah, maka harus ada musohabah tuh. Musohabah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga maknanya apa? Al-ilsaq. Al-ilsaq itu apa? Nempel. Kalau kemudian kita mengamalkan basmalah, sesungguhnya
ketika kita mau mengamalkan basmalah, maka yang kita lakukan itu apa? Kita selalu nempel dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk nggak pemahaman ini menurut kalian? Itu singkat kan, simple. Bismillah, tapi kemudian mengandung hikmah ya yang luar biasa. Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya itu bisa jawabannya itu adalah berupa hikmah sebetulnya gitu ya. Kemudian kenapa tadi ada pertanyaan surah Baroah atau At-Taubah tidak diawali dengan basmalah gitu kan? Nah ini banyak pendapat sebetulnya, banyak pendapat. Nah di antara yang paling masyhur tadi seperti disampaikan sama Faiz. Ada juga yang mengatakan kenapa? Ternyata ada disebutkan di dalam riwayat. Ternyata sahabat, kenapa kemudian ada satu pendapat yang menyatakan karena ketika para sahabat membaca surah Baroah itu, mereka menyangka bahwa Baroah itu bagian daripada surat sebelumnya. Apa surat sebelumnya? Al-Anfal. Jadi mereka mengira Al-Anfal sama At-Taubah itu satu surah, sehingga tidak ada basmalahnya di situ. Ada pendapat itu. Jadi dari sekian banyak pendapat itu hanya dua ini yang masyhur. Yang lainnya ada. Tetap kalau kita mau cari itu ada. Itu kerennya tafsir gitu ya, luar biasanya. Kita baru bahas basmalah aja itu berhalaman-halaman itu. Basmalah aja kemarin di juz 1 itu berapa halaman gitu. Saya pas lagi nyari-nyari masalah ini, saya nyusun juga ikut kemarin. Itu luar biasa menemukan di tafsirnya Mutawalli Asy-Sya'rawi Khawatirul Iman itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Ar-Rahman dalam Bismillah itu kan ada Allah, lafzul jalalah, Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Coba kamu cari lafaz Allah, Ar-Rahman sama Ar-Rahim di Quran ada berapa kali? Banyak apa sedikit? Banyak. Itu ternyata lafaz Allah, Bismillah, Ismullah, Allah lafzul jalalah, Ar-Rahman Ar-Rahim di basmalah dengan di ayat yang pertama ada juga kan ayat ketiga kalau bismillah termasuk di ayat Ar-Rahman Nir-Rahim, iya kan? Nah, kalau kita belajar tafsir, itu mana Ar-Rahman Ar-Rahim di basmalah dengan di ayat 3 itu mananya berbeda, saudara-saudara. Artinya apa? Dalam penafsirannya itu ada. Coba dibuka tafsirnya. Itu beda mananya. Penafsiran di basmalah di Bismillahirrahmanirrahim dengan Ar-Rahmanirrahim itu mempunyai penafsiran yang berbeda. Artinya maksud pada basmalah dengan lafaz Ar-Rahmanirrahim ya, Bismillahirrahmanirrahim dengan Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin itu memiliki penafsiran yang berbeda. Itu luar biasanya. Kalau kita belajar tafsir sangat-sangat luas sekali. Luar biasa. Artinya tafsir itu sangat-sangat luas gitu ya ketika kita mau mempelajari, sehingga kemudian ketika kita masuk di situ banyak sekali akan kita pelajari gitu ya. Bahkan dari satu kata itu memiliki banyak tafsir, banyak penafsiran atau satu kata yang sama dalam ayat yang berbeda memiliki penafsiran yang berbeda. Nah, itu tafsir. Nih, makanya persoalannya di sini cuma masuk basmalah doang. Kenapa? Karena basmalah aja luas sekali. Gitu ya. Dan kitab-kitab tafsir juga luar biasa banyak. Itu aja barangkali tambahan dari saya. Sekian. Fadhol Ustaz. Teman, bagi saya kelompok ini luar biasa, hafiz sampai gini-gini tadi ya. Katib pun ikut menjawab. Bagi saya, menurut saya kompor gas, Bang. Paham ya? Bagi saya ini bagus. Jadi hidup suasananya, dan saya bangga sekali dan senang bangga menjadi musyrif yang ada di kelompok ini. Jazakumullah khairan. Tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Baik. Yang berdasar komponen teman-teman sekalian, tadi ada arahan dari guru kita Ustaz Nurdianto. Akan kita selesaikan untuk kelompok berikutnya kalau bisa jam 11. Dan sekarang jam 10.52. Sepertinya nanti jam 11.10 lah Ya. atau kurang 20 menit 25 ya, jam 11.15. Oke, silakan kelompok ketiga tukeran dengan kelompok 4. Jazakumullah khairan.